Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Tertulis dalam kitab Ayub 21 ayat 22. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, memberitahu Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, sejak semula Allah telah mengetahui akhir segalanya, maka kita dapat mempercayainya atas segala yang terjadi. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, kita tak dapat memberitahu Allah tentang sesuatu yang tidak Dia ketahui. Jika kita berdoa, kita sekadar mengucapkan apa yang telah lama Dia perhatikan.
Itu tidak membuat doa menjadi tak berguna, tetapi justru mendorong kita berdoa. Kita akan lega ketika berbicara dengan seseorang yang sepenuhnya mengenal dan memahami keadaan kita. Sungguh menghibur mengetahui bahwa jawaban Allah tidak berasal dari informasi yang kita berikan kepadanya, tetapi dari pengetahuannya yang sempurna akan keadaan kita. Dia mengetahui semua keadaan masa lalu, kini, dan masa depan yang berkenaan dengan kesejahteraan kita. Bapamu mengetahui, kata Yesus dalam Matius 6 ayat 8. Dia tahu berbagai pikiran, maksud, dan keinginan kita. Dia sangat mengenal segala jalan kita. Dia tahu penderitaan batin, tekanan keputusasaan yang terus-menerus, musuh-musuh di dalam dan di luar yang melawan jiwa kita. Jadi, dapatkah kita menentukan waktu dan batas kelepasan kita dari pencobaan atau kesulitan? Dapatkah kita berkata bahwa cara kita lebih baik, lebih sesuai untuk mengembangkan jiwa kita? Tidak, kita tak dapat mengajari Allah apapun. Dia sendiri mengetahui jalan yang membawa kita pada kemuliaan. Dari semua jalan yang mungkin ditempuh, Dia telah memilih jalan terbaik, jalur yang paling sesuai dengan diri kita dan dengan apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Kita tak dapat mengajarkan pengetahuan kepada Allah, tetapi kita dapat mengasihi dan mempercayainya. Itulah yang Dia inginkan dari kita. Berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan dan atau untuk mengokohkan dirinya untuk menghadapi hantaman angin. Manusia berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan hidup kita, juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi segala hantaman angin kencang yang hendak menumbangkan hidup kita. Perikop yang kita baca hari ini ditujukan kepada orang yang telah menerima Kristus. Bila kita telah menerimanya, maka ada satu nasihat untuk kita, yakni, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidupmu berarti berjalan, bertindak, bertingkah laku dan membawa diri kita selalu di dalam Kristus. Bila ada nasihat untuk tetap di dalam Dia, berarti ada kemungkinan orang-orang percaya tidak lagi ada di dalam Dia, walaupun mengaku tetap mempercayainya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya agar hidup kita tetap di dalam Tuhan? Pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkat-Nya, tapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin, inspirator, motivator dan pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kristus adalah fondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita, pekerjaan, rumah tangga dan sosial, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh atau bahkan tanpa fondasi sama sekali. Ketiga,
Hendaklah hidup kita semakin bertambah teguh dalam iman dan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan apapun keadaan kita. Alkitab berkata, "Mintalah maka akan diberi. Berserulah kepada Tuhan maka Ia akan mendengarkan kita." Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan Dia mendengarkan setiap doa kita ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Ayub berkata, "Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita." Di saat kita lemah, Alkitab berkata, di saat itu kita akan dikuatkan asalkan kita tetap bersama Yesus. Jika kita sudah mengangkat tangan terhadap setiap persoalan yang sedang kita hadapi dan berserah penuh kepada Yesus, maka saat itulah Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikan semuanya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kita orang percaya. Orang lain bisa menilai kita gagal, sia-sia, tetapi waktu kita tetap percaya, maka rencana Tuhan itu tidak pernah gagal bagi kita. Keempat, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Yakobus memberikan teladan bagaimana agar kita dapat terus mengucap syukur walaupun kita menghadapi berbagai persoalan hidup dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bisa bertambah teguh dalam iman. Seringkali kita telah banyak diajar dan belajar tentang iman, tetapi hal itu hanya nyangkut di kepala kita sebagai pengetahuan. Kita tidak mengalami kebenaran iman itu. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman itu, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia, dan kita akan bertumbuh dan bertambah teguh. Hal lain yang membuat kita tidak di dalam Dia adalah bila kita bersungut. Hari ini kita dinasihati untuk selalu berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kata berlimpah-limpah berarti sesuatu yang kita miliki lebih dari yang kita butuhkan. Bagi anak-anak Allah, mengucap syukur tidak tergantung situasi dan kondisi, tetap menjadi gaya hidup. Maka lakukanlah apapun situasinya. Kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman itu, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Karena itu, tetaplah berakar dan dibangun di dalam Yesus. Tuhan mengetahui keberadaan kita. Mazmur 139 ayat 2 berkata demikian, "Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Tak satu detik pun dari seluruh kehidupan kita yang tidak Tuhan ketahui. Seluruh tingkah laku kita, baik yang sudah kita perbuat maupun yang sedang kita pikirkan, Tuhan tahu. Itu berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu hadir di mana-mana, sehingga kita tidak dapat lari dari hadapan-Nya. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Saat hidup kita mengalami persoalan, ingatlah bahwa Yesus mengetahui semuanya dan Ia selalu ada bagi kita. Dia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita di dalam situasi apapun dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Saat kita mengalami masalah, Tuhan selalu memberikan kekuatan sehingga kita tetap dapat bertahan dalam setiap masalah. Tuhan bahkan memberikan penghiburan juga bagi kita. Percayalah bahwa setiap persoalan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah tawar hati.
Yesus selalu siap memberikan pertolongannya bagi kita. Tuhan selalu ada saat kita mengalami kegagalan, dan Dia tidak akan membiarkan kita mengalami keterpurukan, namun akan mengangkat hidup kita. Yang berikutnya, saat kita mengalami keberhasilan, percayalah bahwa itu bukan karena usaha kita semata, namun karena anugerah Tuhan sehingga kita mampu memperoleh semua itu. Ingatlah bahwa semuanya bukan karena kekuatan kita, sebab kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan, dan bersyukurlah senantiasa. Begitu pula di saat kita merasa sedih, Tuhan juga selalu ada memberikan penghiburan, sehingga kita dapat merasakan sukacita dan kedamaian. Jadi jangan pernah merasa sendirian dan larut dalam kesedihan, sebab Yesus selalu bersama kita. Begitu juga saat kita berbuat dosa, Tuhan mengetahui semuanya. Ia mengetahui apa yang kita pikirkan sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Walaupun kita melakukan dosa di tempat tersembunyi, namun Tuhan melihatnya. Kita dapat membohongi manusia, namun kita tidak dapat membohongi Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, kita harus dapat menjaga apa yang kita perbuat, supaya kita berkenan di hadapan-Nya. Karena Tuhan selalu ada bagi kita, kita tidak perlu khawatir. Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia dan pasti akan ada kemenangan. Dalam hidup ini, kita harus dapat menikmati setiap musim yang ada dalam hidup kita. Dalam musim apapun yang kita alami, Tuhan selalu memiliki rencana. Segalanya akan dinyatakan indah pada waktunya. Dalam situasi apapun, tetaplah jalani semua bersama dengan Tuhan. Maka kita pasti akan menemukan jalan keluar dan mendapatkan hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena itu, pergunakanlah seluruh kehidupan kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, karena Ia tahu apa yang kita lakukan. Apa maksudnya Tuhan itu Maha Tahu? Kemahatauan didefinisikan sebagai keadaan memiliki pengetahuan total, kualitas mengetahui segalanya, agar Tuhan berdaulat atas ciptaannya, atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia harus maha mengetahui. Kemahatauannya tidak terbatas pada satu pribadi saja dalam ketuhanan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada dasarnya Maha Tahu. Tuhan mengetahui segalanya. Dia tidak hanya mengetahui detail terkecil dalam hidup kita, tetapi juga segala sesuatu di sekitar kita. Karena Dia bahkan menyebutkan kapan burung pipit jatuh atau kapan kita kehilangan sehelai rambut pun. Tuhan tidak hanya mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir sejarah itu sendiri, namun Dia juga mengetahui pikiran kita, bahkan sebelum kita mengatakannya. Dia mengetahui isi hati kita dari jauh. Dia bahkan melihat kita di dalam kandungan. Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna ketika ia berkata, "Sebab hanya Engkaulah yang mengetahui isi hati seluruh anak manusia." Meskipun anak Allah merendahkan dirinya dan menjadikan dirinya tidak berarti apa-apa, kemahatauannya terlihat jelas dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Doa pertama para rasul dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 24. Tuhan, Engkau mengetahui hati setiap orang, menyiratkan kemahatauan Yesus, yang diperlukan agar Dia dapat menerima permohonan dan menjadi perantara di sebelah kanan Tuhan, di bumi. Kemahatauan Yesus juga sama jelasnya. Dalam banyak kisah Injil, Dia mengetahui pemikiran para pendengarnya.
Dia mengetahui kehidupan manusia bahkan sebelum dia bertemu mereka. Ketika dia bertemu dengan wanita yang sedang mengumpulkan air di sumur di Sihor, dia berkata kepadanya, "Faktanya, kamu sudah mempunyai 5 suami, dan laki-laki yang kamu miliki sekarang bukanlah suamimu." Dia juga memberitahu murid-muridnya bahwa teman mereka Lazarus telah meninggal. Meskipun dia berada lebih dari 25 mil jauhnya dari rumah Lazarus. Ia menasihati murid-muridnya untuk pergi dan membuat persiapan bagi perjamuan Tuhan, dengan menjelaskan orang yang akan mereka temui dan ikuti, mungkin yang terbaik dari semuanya. Dia mengenal Natanael sebelum bertemu dengannya, karena dia mengetahui isi hatinya. Jelasnya, kita mengamati kemahatauan Yesus di bumi, namun disinilah paradoksnya dimulai. Yesus mengajukan pertanyaan, yang menyiratkan tidak adanya pengetahuan, meskipun Tuhan mengajukan pertanyaan lebih untuk kepentingan pendengarnya daripada dirinya sendiri. Namun, ada aspek lain mengenai kemahatauannya yang berasal dari keterbatasan kodrat manusia yang dia, sebagai anak Tuhan, asumsikan. Kita membaca bahwa sebagai manusia dia, bertambah hikmat dan tinggi badannya, dan bahwa dia belajar ketaatan melalui penderitaan. Kita juga membaca bahwa dia tidak mengetahui kapan dunia ini akan berakhir. Oleh karena itu, kita harus bertanya, mengapa anak tidak mengetahui hal ini, jika dia mengetahui segala sesuatu yang lain, daripada menganggap hal ini hanya sebagai keterbatasan manusia. Kita harus menganggapnya sebagai kurangnya pengetahuan yang terkendali. Yang terakhir, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan yang Maha Tahu, dan atas dasar iman kita kepada Tuhan itulah kita dapat merasa tenang di dalam Dia, mengetahui bahwa Dia berjanji tidak akan pernah mengecewakan kita selama kita terus berada di dalam Dia. Dia telah mengenal kita sejak kekekalan, bahkan sebelum penciptaan. Tuhan mengetahui Anda dan saya, di mana kita akan muncul seiring berjalannya waktu, dan dengan siapa kita akan berinteraksi. Dia bahkan sudah mengetahui dosa kita dengan segala keburukannya dan kebejatannya. Namun, dalam kasih, Dia menyegel kita dan menarik kita kepada kasih itu di dalam Yesus Kristus. Kita akan berjumpa dengannya secara langsung. Namun pengetahuan kita tentang Dia tidak akan pernah lengkap. Kekaguman, cinta dan pujian kita kepadanya akan terus berlanjut selama ribuan tahun saat kita menikmati pancaran cinta surgawinya, belajar dan semakin menghargai Tuhan kita yang Maha Tahu. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.